Kompas.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers bersama di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023. Konferensi pers diadakan bermula dari dugaan pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah melibatkan lebih dari 460 pegawai di lingkungan Kemenkeu yang disampaikan Mahfud. Transaksi mencurigakan itu sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Mengenai angka hingga 300 triliun rupiah, Sri Mulyani mengaku belum melihat soal itu. Ia pun menegaskan akan meminta bantuan Mahfud. Mahfud mengatakan, temuan uang yang diduga suap sebesar 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo di Safe Deposit Box merupakan bukti adanya tindakan pencucian uang kasus-kasus mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Itu bukti pencucian uang, seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri, kata Mahfud dalam konvers Sabtu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemukan baru sebagian 37 miliar rupiah itu, ucap Mahfud. Mahfud mengungkapkan, sebelumnya Rafael Alun Trisambodo sudah bolak-balik ke berbagai deposit box. Pada suatu hari, kata Mahfud, Rafael datang ke bank untuk membuka kotak penyimpanan harta tersebut. Saat itu, PPATK langsung memblokir deposit box milik Rafael Alun Trisambodo. Langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini boleh nggak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada U-nya. Tidak boleh sembarangan, ujar Mahfud. Dalam keadaan begitu, kemungkinan yang lain belum diblokir, ini diblokir, lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak ini dibongkar? Bongkar. Isinya ketemu itu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar rupiah dalam bentuk USD, katanya lagi. Sebelumnya, PPATK menemukan uang 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo yang disimpan di Safe Deposit Box atau kotak penyimpanan harta. Temuan tersebut dalam bentuk pecahan mata uang asing yang kini sudah diblokir PPATK. Mahfud mengatakan, temuan itu harus dikonstruksikan dulu untuk jadi bukti hukum. Intelijen keuangan menemukan cara itu dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana ini? Dari mana tadinya? Itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya, ujar Mahfud. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa modus pencucian uang yang terjadi di kementerian bermacam-macam. Salah satunya, seorang oknum kementerian membuat perusahaan cangkang untuk menimbun uang. Orang beli proyek, orang ini, seakan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ, ujar Mahfud. Istrinya bikin ini, itu, berbagai usaha, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya. Uangnya bertumpuk di situ, ucap Mahfud lagi. Apabila hal itu tidak bisa ditertibkan oleh menteri sebagai pemimpin kementerian, kata Mahfud, akan ada aparat penegak hukum yang akan menindak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun mengungkapkan, pemerintah sebenarnya punya banyak data mengenai pencucian uang di berbagai kementerian. Sehingga, oknum aparatur sipil negara ASN kementerian sebaiknya tidak merasa kondisi mereka baik-baik saja. Dan saya ingatkan dari sini, bahwa di kementerian lain, kami juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar begitu, tetapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda,
dengan perusahaan Anda, dan seterusnya, itu tidak diketahui kalau mau dilacak, tutur Mahfud. Mahfud juga mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ex-bendahara sebuah partai politik parpol yang hingga kini tak diusut lebih lanjut. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu dihukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang itu bendahara sebuah partai itu, ujar Mahfud. Itu kan tindak pidana pencucian uang TPPU, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Itu yang akan kita gebrak. Karena untuk apa kita buat undang-undang UU TPPU kalau yang begitu tidak selesai, kata Mahfud. Mahfud mengungkapkan, bendahara parpol yang dimaksud dihukum 6 tahun penjara karena menerima suap senilai miliaran rupiah. Kemudian, Mahfud mengaku merasa heran karena kasus itu dibiarkan begitu saja. Orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap sekian miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar ini kok dibiarin. Lalu, timbul kecurigaan jangan-jangan dibagi-bagi. Kan begitu kalau ilmunya hakim, kata dia. Kalau begitu mulai dari kecurigaan ini. Kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang, ujar Mahfud melanjutkan. Dalam penjelasannya, Mahfud tidak secara tegas menyebutkan dari parpol mana bendahara yang dimaksud itu. Mahfud juga mengatakan, ada banyak tindakan pencucian uang yang terjadi di Papua. Namun, hal tersebut belum dapat ditindak lantaran baru sebatas temuan dari intelijen keuangan. Papua itu kan sudah lama saya bilang itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Tidak berani ditindak, terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga, ujar Mahfud. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menegakkan Undang-Undang UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Sebab, menurut Mahfud, tak hanya di Papua dan Kementerian Keuangan, pencucian uang terjadi di berbagai instansi negara. Saya mungkin dapat uang jasa, taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wah wajar itu tidak perlu ini begitu, tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya. Itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada U-nya, kata Mahfud. Atas kondisi tersebut, Mahfud mengatakan bahwa ia dan Sri Mulyani berkomitmen membenahi transaksi keuangan di Kemenkeu. Menurut Mahfud, pembenahan yang dilakukan Sri Mulyani saat ini sudah berjalan. Saya dengan Bu Sri Mulyani, kami akan tegakkan ini, sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan yang ini kita tegakkan, yang sudah jalan pembenahan-pembenahan di Kemenkeu tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua, kata Mahfud, Sabtu. Saya sudah baca datanya satu persatu, jumlah per jumlah orang yang ditindak begini segini, itu bedanya hanya sedikitlah, ucap Mahfud. Sebelumnya, Menkes Sri Mulyani juga meminta PPATK buka-bukaan terkait data transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu. Sri Mulyani mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu, tetapi laporan tersebut tak berisi satu angka pun terkait detail transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengaku belum mengetahui asal-usul transaksi tersebut. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi mengenai 300 triliun rupiah itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu. Di surat yang Pak Ivan, Kepala PPATK, sampaikan kepada saya pada Kamis, surat tersebut hanya menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK kepada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya, kata dia. Oleh sebab itu,
Sri Mulyani meminta PPATK untuk membuka data transaksi tersebut secara detail, mulai dari nilai per transaksi, sumber transaksi, hingga siapa saja yang terlibat. Saya juga seizin Pak Mahfud, saya tanyakan kepada Pak Ivan, 300 triliun rupiah seperti apa? Bo iya, disampaikan saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, ucap bendahara negara itu. Sri Mulyani pun mengaku, saat ini dirinya sudah menugaskan Wakil Menteri Keuangan, Irjen Kemenkeu, Dirjen Pajak, serta Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan tindak lanjut jika ada data baru terkait transaksi di Kemenkeu.